Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyyil karim. نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita terus bersyukur pada Allah atas nikmat, rahmat, kesehatan dan seterusnya. Sehingga pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, bisa menuntut ilmu, insyaallah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Salawat salam juga kita terus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik, dan para sahabat keluarganya insyaallah. Kita lanjut kajian kita, sudah sampai Al-Faslus Sadis, ya, pembahasan yang ke-6 dari bab ke-6, ya. Bagian ke-6 bab 6 kitab ini, yaitu tentang hakul muslim alal muslim. Hak muslim yang satu dengan muslim yang lain, atau hak kewajiban muslim dan atas muslim lainnya. Kalau kemarin kita udah membahas tentang hakul jar, haknya tetangga. Sekarang ya haknya muslim yang lain terhadap kita. Apa hak mereka terhadap kita, Bapak Ibu? Ini yang paling banyak ini, ya. Jadi hak muslim lain terhadap kita. Jadi tidak hanya kita yang punya hak kepada orang lain, tetapi orang lain juga punya hak terhadap kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita ini nggak bisa masuk surga tanpa hubungan baik kita dengan tetangga, hubungan baik kita dengan sesama muslim. Jadi memang banyak hal yang kemudian mempengaruhi kita masuk surga atau tidak. Bukan cuma akidah saja, sekedar kita berakidah udah masuk surga, enggak, Pak. Atau bukan hanya sekedar kita bagus ibadahnya, sholatnya, puasanya bagus, langsung masuk surga, enggak. Jadi Islam ini memang komprehensif itu loh. Paripurna itu bahasa kita. Ada hubungan antar manusia ini yang mempengaruhi kita masuk surga atau tidak. Ya. Jadi makanya tidak bisa kita uzlah, berpisah dari manusia. Ya, saya naik ke gunung aja ibadah fokus, Pak. Nanti makan disuplai. Nggak bisa, Pak. Agama kita ini bukan agama ruhban, kata Nabi Muhammad, kata Allah SWT, ya, dalam Al-Quran. Waruhbana ibtada'uha. Kalian itu bukan seperti ruhban. Ruhban itu pendetanya Yahudi atau Nasrani, di mana mereka tidak kawin, Pak. Ya. Gak nikah itu karena dia mempersahkan dirinya untuk Allah semuanya. Suster, pendeta itu, maaf ya, kita tidak menghina agama lain, tapi memang kondisinya begitu, sudah menyerahkan dirinya untuk Tuhan gitu. Sehingga tidak lagi ada kebutuhan duniawi itu, yang penting dia makan udah selesai. Atau para biksu yang berdarah aja nggak dimakan, Pak. Ya. Pokoknya hubungannya sama Tuhan saja.
rambut aja dipelontos. Nah, pokoknya hubungannya sama Allah, sama Tuhan saja, sama Tuhannya saja. Dia nggak mau tahu hubungan dengan manusia. Nah, kita Islam itu nggak begitu. Agama ini sempurna. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa agama dulu itu agama dan kaum-kaum terdahulu yang menyimpang itu kemudian dihancurkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Itu dalam surah Al-Baqarah itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan hinakan mereka kecuali mereka melakukan hubungan baik dengan Allah, hubungan dengan manusia. Subhanallah. Nah, kita ini sekalian, ada hak orang kepada kita ini. Ada kewajiban kita kepada orang lain. Harus kita tunaikan. Tidak bisa kita hidup sendiri, Pak. Kata anak-anak sekarang, introvert. Nggak bisa kita introvert. Ya, nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Habis waktunya untuk dirinya sendiri. Masa bodoh sama orang lain. Ya, bisa. Itulah agama kita ini. Harus kita perhatikan. Yang dikatakan di sini, ajmalan Nabi SAW haqqul muslim ala akhihil muslim fi qawlihi haqqul muslim ala muslim sittun. Nabi Muhammad SAW merangkum hak muslim atas muslim lainnya, saudara muslim lainnya, dengan bersabda, hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ada 6. Lalu para sahabat bertanya, qila wa ma hunna ya Rasulullah? Apa saja itu ya Rasul? Yang pertama, kata Rasul, iza laqaitahu fasallim alaih. Kalau kalian bertemu orang Islam, harus kasih salam. Hak mereka untuk diberi salam. Karena salam itu doa, sebagaimana sudah kita bahas. Assalamu alaikum, keselamatan dan keberkahan dan rahmat. Jadi kalau mereka ketemu kita, harus dapat doa dari kita semuanya, dapat salam dari kita. Nggak boleh diam-diamin aja. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia ngundang kita, ngundang pernikahan, ngundang hajatan, ngundang apa, harus dihadiri. Ya. Yang ketiga, wa izastansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, minta masukan, minta wejangan, kasih nasihat, kasih masukan. Kalau kita tahu. Kalau dia minta solusi satu masalah, kasih. Jangan, enggak tahu saya. Bodoh amat. Enggak. Atau dia minta di mana alamat ini? Nanya-nanya mulu saya. Enggak. Oh, alamatnya sana Pak. Itu hak mereka. Ya, harus kita tunaikan. Yang keempat, wa iza atisha fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, ya, sekalian, apabila dia bersin dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka harus kalian balas bersinnya itu. Yarhamkallah. Nah, ini juga kurang kita sosialisasikan. Orang bersin tidak dijawab. Kecuali bersinnya berkali-kali ya. Sakit ya. Bersin pertama itu harus kita jawab. Kalau dia alhamdulillah, harus kita jawab. Yarhamkallah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, enggak usah. Ya, bersin saja harus dijawab. Apalagi salam, Masya Allah. Para orang-orang soleh di Mesir itu waktu saya tinggal di sana dulu, kata mereka, di antara bentuk ukhuwah yang kuat, persaudaraan Islam yang bagus itu, yang kuat itu adalah dia saudara kalian bersin di Kairo dijawab oleh saudaranya yang ada di Iskandaria.
Dari Kairo Iskandaria itu naik mobil kurang lebih 3-4 jam. Naik tol. Nanti dari sini ke Kuningan. Cirebon, dari sini Cirebon lah. Lebih jauh dikit, Pak. Iya. Lebih jauh dikit. Jadi dia bersin di Bekasi, dijawab sama orang Cirebon. Saking dahsyatnya bagaimana mereka. Bahkan kita lagi telepon orang Amerika, Muslim kita tahu, saudara kita di Amerika. Kita bersin, alhamdulillah, dijawab dari orang Amerika. Apalagi yang berdekatan sekali. Jadi fashabmithu kata Rasul. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila dia kita dengar sakit maka kita jenguk. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal dunia kita antar jenazahnya ke kuburan. Ini hak muslim terhadap muslim lain. Wa qad sabaqa fil adabil murur ala athar hadhihi al-huquq wa adafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan sabi'an ala wa huwa ibrarul qasam wa yudafu ila hadhihi as-sab'ah ma yali. Ini ayat hadis ini sering kita dengar dan sudah kita bahas sebelumnya sekalian. Ada hak muslim terhadap muslim lainnya, itu ada 6. Nah, ada hak yang lain yang ditambahkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Bapak Ibu, wa izza sta'anaka fima tuqaddiru alaih a'intahu. Apabila dia minta tolong ya terhadap sesuatu yang kamu sanggup tolong, harus tolong, Pak. Jadi kalau orang minta tolong, Ustaz saya ini, kadang waktu kita juga habis nolong orang, Pak. Itu biasa, bagian dari ibadah. Saya kemarin sore ada mahasiswa satu dari Bima datang ke rumah, Ustaz saya mau silaturahim. Saya baru 2 minggu di sini. Saya mau melanjutkan S2. Nah, saya minta nasihatnya. Nah, kita kan waktunya agak susah. Itu namanya minta tolong. Bagaimana minta tolong? Silaturahim itu minta tolong. Tidak cukup ditelepon, enggak cukup telepon. Dia mau silaturahim, mau datang. Anak muda, Pak, baru tamat S1. Umur 22 tahun. Oke, datang. Menunggu dia itu Bapak sekalian. Harus habis zuhur saya sudah nunggu. Ternyata datangnya jam 4. Bapak sekalian, kita harus mengorbankan waktu. Menunggu orang minta tolong. Kenapa? Karena ini hak kita. Kalau kita tidak jawab, kita egois gitu, ngapain? Urusan diri kok urusan. Kadang kan kita begitu. Nah, itu tidak bagus. Makanya Rasulullah SAW ketika mewajibkan ini, Pak. Ini kan kewajiban dari Nabi ya. Nabi ngasih tahu kita, kewajiban kalian terhadap muslim lain begini, harus perhatiin ini kata Nabi. Apa ini ada pahalanya? Oh, besar sekali pahalanya, Pak. Gak mungkin Nabi mewajibin kita ini kalau kagak ada manfaatnya dan gak ada pahalanya. Apa kata Nabi? Orang yang suka nolong orang. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Pak. Kata Rasulullah SAW. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kalau mau tahu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah terus akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong orang lain. Coba. Jadi pertolongan Allah itu Bapak sekalian terhadap kita nih, kehidupan kita, Allah nolong kita, mudahkan hidup kita. Tergantung kita juga mudahkan orang, nolongin orang. Jangan anggap sia-sia dari pertolongan kita pada orang. Nah, ini penting Bapak sekalian, karena kita pasti gunanya nggak ada. Udah ngorbanin waktu nolong orang, pinjamin duit nggak dibalikin lagi.
Bapak Ibu, saya banyak anak-anak mahasiswa itu ya Bapak sekalian, atau orang yang baru berkeluarga, karena kenal datang, Ustaz pinjam uang, Ustaz minta ditunjukkan kerja apa. Padahal tugas kita banyak juga Bapak sekalian, tugas keumatan banyak, tugas keluarga juga banyak gitu kan, tugas dakwah juga banyak. Lalu kemudian dia minta tolong, saya mau nikah maksudnya, tapi uang saya nggak cukup. Nggak cukupnya berapa? Puluhan juta juga kalau nggak cukupnya puluhan. Ya, itu harus siap dulu mereka. Saya gitu, kita nggak enak ngomong gitu. Ya, antum harus siap dulu baru nikah gitu loh, jangan. Tetapi Bapak sekalian, mungkin dia pikiran kita adalah kalau kita tidak tolong, udah datang sama kita, lalu kita tidak tolong, dan dia kemudian tidak jadi nikah dan bermaksiat, kita ketiban dosa juga Bapak sekalian. Hati-hati. Lalu kita tolong, berapa kurangnya? Bismillah. Sampai sekarang nggak dipulangin, udah punya anak, punya apa. Tapi sekarang, Bapak Ibu, kadang kita tahu nanti akan sulit dipulangin, karena dia harus cari kerja dulu setelah itu. Tapi harus Bapak Ibu, walaupun kita resikonya begitu. Jadi bukan tidak ada risiko dengan orang ini. Makanya ketika kita ngutangin ini, salah satu contoh saya sebutkan, apa itu nggak ada pahalanya Pak? Banyak pahalanya Pak. Ya, ternyata kita ngutangin orang itu, kalau dia 10 tahun nggak bayar utangnya, 10 tahun itu kita dianggap infak terus, dinilai oleh Allah infak. 10 tahun infak. Masya Allah. Bukan berarti yang ngutang ini dengar hadis ini, udah kita ngutang aja dia biar infak terus. Nah, ini memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi, itu repot juga. Karena kesadaran kita beragama ini. Nah, makanya ngaji aja Pak. Ngaji setiap saat kita ngaji, kesadarannya masih kurang, apalagi nggak ngaji. Nah, yang berikutnya, wa iza ja'ahu khairun hanna'tahu, ya, apabila orang itu apabila orang itu mendapatkan kebaikan Pak, lahir anaknya, mau menikahkan, dapat jodoh anaknya, naik pangkat, apa kewajiban kita? Kasih selamat, ya, selamat. Ya. Semoga Allah barakallahu fikum, itu ada anunya, istilahnya yang sering kita, yang sunnah kita ucapkan, barakallahu fikum. Ya, kalau bahasa Indonesia kita selamat Pak, sukses. Singkat ucapannya tetapi itu bermakna. Selamat. Kenapa bermakna itu? Kalau kita bisa memberikan selamat orang yang mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dan seterusnya, itu minimal menghilangkan hasut dalam hati kita. Biasanya kalau ada orang dapat kesuksesan lalu tidak diucapkan, hati-hati, ada hasut kita. Oh dia lagi dapat itu bahaya Pak. Nah, oleh karenanya kita beri selamat untuk menghilangkan rasa hasut, dan yang kedua untuk dapat pahala itu. Memberikan selamat kepada mereka itu dapat pahala juga. Yang berikutnya, wa iza istaqrada aqrabtahu ma lam yakun mimman la yurdul qard aw yumatilu fi ada'id diyun wa huwa qadirun 'ala as-sadad. Ini tadi sudah saya jelasin. Apabila dia minta piutang, mengutang, kasih utang. Tadi yang saya sampaikan ternyata ada di sini. Bahkan malam yumkin mimman la yarudul qard aw yumatilu fi ada'id diyun wa huwa qadirun 'ala as-sadad. Kalau dia mampu membayar utang. Nah, ternyata
kita boleh ngutangin itu kalau dia kita lihat mampu membayar utang, Pak. Kalau nggak mampu membayar utang, nggak usah dikasih utang. Itu pengalaman saya begitu. Kalau dia nggak mampu membayar utang, kasih duit aja. Kasih. Ya, dosa doang. Undang-undang utang itu dosa. Terus saya nggak ngasih utang anak. Tapi kalau dia mampu untuk bayar, kalau akadnya itu utang piutang. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, wa iza jalla bihi khatabun wa saitahu wa sa'atahu. Apabila dia wa iza jalla bihi khatab, apabila datang dia mengkhitbahnya, ya, maka tolong dia. Masya Allah, sampai wa iza zulima nasartahu. Apabila dizalimi harus ditolong. Ditipu orang, Pak, ini tolong. Dijahati orang harus kita tolong. Jangan kita biarkan orang dizalimi. Wa iza zalama dafa'a zalmahu wa ab'adahu wa raddahu an zulm. Apabila dia berbuat zalim, kita tolong juga. Kalau dia dizalimi kita tolong. Itu biasa aja, biasa. Ini dia berbuat zalim, kita tolong. Bagaimana cara menolong orang berbuat zalim? Menghentikan kezalimannya. Kamu jangan nipu-nipu terus dong. Kok kamu terus campur? Ya, saya harus nolong kamu. Ini perintah itu. Perintah agama. Agar kamu tidak zalim. Ya, orang zalim di sini termasuk Bapak Ibu sekalian, zalimu li nafsi dan zalim li ghairihi. Menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Menzalimi dirinya itu dia berbuat maksiat, Pak. Zina, dosa, makan haram, tidak sholat. Ya, harus kita suruh. Itu bagian dari menolongnya dia, menolong dirinya. Jangan kamu zalimi dirimu. Kamu harus sholat. Sholat di masjid tepat waktu. Menolong dia. Coba kadang orang yang kita nasihatin, Pak, bukan merasa ditolong, itu repot ya. Ya, dia tidak merasa ditolong, dia bahkan merasa terhina gitu. Oh, saya disuruh sholat ya. Bapak Ibu sekalian. Padahal hak dia ditolong gitu ya. Hak, kewajiban kita menolong. Wa iza asarra min aduin jahada min ajli atqihi. Apabila dia ditawan musuh misalnya, ya, dia ditawan oleh musuh, ditangkap oleh orang jahat, maka kita tolong kalau kita mampu untuk membebaskannya. Kayak Palestina sekarang, kewajiban kita. Terlalu banyak kewajiban kita terhadap Palestina. Menolong mereka dizalimi, menolong mereka kelaparan, menolong mereka dari musuh, menolong mereka karena mereka menjaga Al-Aqsa. Terlalu banyak kewajiban kita kepada Palestina itu. Bukan hanya masalah kemanusiaan kalau kita itu. Barat itu melihat masalah kemanusiaan, makanya mereka menolong. Itu pun mereka luar biasa pertolongannya. Masa kita udah banyak sekali gitu ya. Aspek yang membuat kita harus menolong mereka itu secara agama. Masa kita lebih lemah dari orang barat? Kita aspek keimanan, al-mu'min akhul mu'min, aspek kesaudaraan dan sebagainya terlalu banyak. Maka umat Islam mestinya lebih harus kuat pertolongannya kepada orang Palestina. Yang berikutnya, adamu azaitahu biqaulin aw fi'lin. Di antara hak orang muslim kepada kita itu tidak menyakitinya, Bapak Ibu. Baik dengan perbuatan maupun perkataan, gak ngomongin dia. Ya. Jadi kalau kita masih ngomongin orang lain dengan teman kita, Pak, berarti kita nggak suka orang itu. Makanya kadang saya ada kawan nimbrung ngomongin ini, nggak usah lah. Nah, saya tinggalkan biasanya. Paling nggak suka ada satu majelis ngomongin orang, Pak.
Walaupun itu orang itu jahat, jangan diomong. Kalau antum mau baik, dia datang. Tolong akhi jangan begini. Nggak usah diomong. Ada ceritanya nih sekalian. Ceritanya luar biasa. Tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka melawan musuh di zaman Nabi Musa itu sudah dibebaskan dari Firaun, lalu melawan musuh lagi, Pak. Kata Nabi Musa, kita harus melawan musuh ini, kalau enggak dia rebut negara kita itu. Lalu Nabi Musa bersama Bani Israel, dulu kan Musa itu diutus memang khusus Bani Israel. Lalu kalah mereka, Pak. Lawan musuh itu. Musuhnya menang. Lalu Nabi Musa itu kan bisa ngomong langsung, nanya, kenapa kami bisa kalah? Ya Allah, kenapa kami bisa kalah? Kata Allah SWT, karena ada di antara kamu itu, pasukan kamu itu bermaksiat. Ya, berbuat dosa, melakukan dosa besar. Ternyata dia mencuri, Pak, salah satu pasukannya itu. Lalu Nabi Musa kumpulkan pasukan. Tahu nggak kalian, kita nggak bisa menang itu, karena di antara kalian ini ada yang melakukan maksiat. Gara-gara dia kita kalah. Gara-gara perbuatan satu orang. Orang yang bermaksiat tadi, Pak, dia tahu dirinya, saya yang bermaksiat ini. Jadi di antara pasukan itu, dia merasa kayaknya saya ini yang dia apa namanya, yang disebut oleh Nabi Musa ini. Akhirnya malam harinya itu orang berdoa kepada Allah, ya Allah, tutupi maksiat saya, Allah, jangan kasih tahu Nabi Musa kalau saya bermaksiat. Ya. Nabi Musa mau umumkan, tapi orang itu berdoa, ya Allah, jangan kasih Nabi Musa kalau saya bermaksiat, sehingga saya tidak malu dan sehingga saya tidak disalahkan oleh orang. Lalu ditanya Nabi Musa, siapa itu yang bermaksud itu? Yang pasukan lain bertanya kan, mana? Gara-gara orang ini kan pasti marah dia. Gara-gara kamu itu. Kata Nabi Musa, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi saya tidak tahu siapa orang itu. Coba. Bapak sekalian. Saya sudah berdoa kepada Nabi Musa, tapi Allah tidak mau kasih tahu siapa orang itu. Karena doanya orang tadi, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian orang tadi berdoa, ya Allah, mulai hari ini aku tidak lagi berbuat dosa. Sesungguhnya Engkau telah menutup dosaku. Nah, bagian dari, oleh karena Bapak sekalian, kita ini kadang dianggap baik orang, dianggap baik oleh orang lain, Pak. Karena Allah menutup aib kita. Bukan karena kita hebat, Pak. Hati-hati. Jangan anggap, saya sudah bagus ini, seterusnya di masyarakat bagus. Bukan, Pak. Ada aib kita yang hanya Allah yang tahu, tapi Allah tutup itu. Sehingga kita jadi orang baik dilihat orang. Nah, ini penting, sehingga kita, Bapak Ibu sekalian, tetap terus menjadi orang baik. Ini ada mu'azaitahu biqaulin aw fi'lin. Jangan, hubungannya dengan tadi kisah tadi, jangan sampai kita menyakiti orang dengan perbuatan dan perkataan. Ya. Kayak Nabi Musa tadi, sampai ditutupi oleh Allah dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tidak ngomongin orang itu karena ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doa kita, Bapak Ibu sekalian, doa para ulama. Nah, ini doa para ulama yang rahasianya. Doa bahasa Indonesia aja nggak masalah. Nggak harus bahasa Arab. Ya Allah. Artinya itu begini. Allahumma astur aurati
wa amin rawati. Ini doa para ulama diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Wa amin rawati, dan amankan kemaluanku ya Allah. Rasa maluku amankan ya Allah, dan tutup aurat. Insya Allah Allah tutupi aurat kita dan Allah tidak perlihatkan. Kita ini kan selama ini minta doa fulus. Atau yang lain lah. Pernah gak kita minta doa? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kalau kita jarang berdoa begini, ada aja aurat kita kelihatan orang. Begini Bapak sekalian. Kalau Allah mau buka aurat kita, habis kita. Kalau Allah mau buka. Padahal itu kita nggak berdoa ditutup aurat. Apalagi kita berdoa untuk ditutupi aurat kita. Apakah itu aurat kita atau aurat keluarga kita, Bapak Ibu? Itu penting sekali. Ini doanya para ulama, Bapak sekalian. Sehingga banyak ulama itu kita lihat mulia, Pak. Kenapa? Nah, doanya itu. Ya. Tapi kalau ada ulama langsung jatuh, biasanya nggak doa itu dia. Bapak sekalian. Kenapa? Yang menutup aurat kita ini sesungguhnya adalah Allah SWT. Walaupun kita menutup aurat kita sebaik-baik apapun, Pak, namanya bangkai pasti tercium. Itu pepatahnya orang Indonesia itu. Bangkai busuk pasti tercium. Maksudnya kejahatan apapun, maksiat pasti kedengaran orang. Siapa yang berkuasa menutupnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah menutup aurat orang, jangan kita buka. Allah murka sama kita. Atau Allah sudah menutup aurat kita, kita sendiri yang buka. Itu juga ada juga begitu. Bu, saya dulu belum tahu ya, saya ini juga zaman dulu. Wah, padahal Allah sudah tutup aurat. Tapi dia ceritain sendiri untuk hebat-hebatan gitu. Nah itu juga dilarang oleh Nabi SAW, kita membuka aurat kita sendiri dan membuka aurat orang lain. Sampai di sini Bapak sekalian, ini ada 23 sebenarnya, ini baru 15, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.